Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taisar Afandi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Di sini ada Ibu Sri Suparni SPD selaku fasilitator kelas 09257A2. Kemudian ada Bu Dina Puji Handayani SPD selaku pengajar praktek, dan saya Taisar Afandi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tegal. Bapak Ibu, yang pertama tujuan pembelajaran khusus gitu. Yang pertama yaitu CGP dapat menjalankan tahap B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi konseptual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua adalah CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ambil judul program namanya adalah Protaman, ya. Program Tangan Teman atau Tangan Teman sebagai upaya pencegahan perundungan pada peserta didik. Tujuan program itu upaya pencegahan perundungan pada murid, membuat murid lebih nyaman karena memiliki tempat untuk bercerita. Oke, di sini modelnya aplikasi Bapak Ibu. Kemudian ada latar belakang. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan menuntut bukan menuntut. Ya. Pendidikan itu menuntun, ya, bukan menuntut. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang menjadi korban bully tetapi tidak berani mengungkapkan secara langsung, maka siswa minta difasilitasi program yang dapat diakses lewat aplikasi. Yang ketiga, sesuai instruksi pemerintah bahwa setiap sekolah wajib memiliki program sekolah ramah anak, program Tangan Teman sangat mendukung kegiatan sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua adalah siswa mengharapkan ada layanan cyber counseling, di mana layanan BK bisa dilakukan lewat dunia maya, ya, atau aplikasi. Kemudian yang kelima adalah menjunjung azas kerahasiaan, maka berkonseling kita lakukan. Dan yang keenam adalah aset sekolah. Kami memiliki aset yang mendukung, diantaranya jurusan RPL yaitu rekayasa perangkat lunak, di mana anak-anaknya bisa membuat aplikasi. Jadi, yang berikutnya adalah yang membuat aplikasi Tangan Teman, dan kami memiliki aset siswa sebagai duta genre generasi berencana. Duta genre ini sebagai peer counselingnya nanti. Begitu Bapak Ibu. Kemudian aksi nyata tahap B buat pertanyaan. Pertanyaan pertama di sini saya bikin tabel, ya, ada tahapan pertanyaan, tindakan yang diperlukan, kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, aset kekuatan sumber daya yang dapat berberian pada tahap ini, waktu yang diperlukan, dan penanggung jawab tahap ini. Tahapan buat pertanyaan utama, defend, ya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu memperhatikan siswa korban bully? Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu bikin aplikasi Tangan Teman? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, oke, tentang pentingnya penanganan masalah siswa korban bully dan pentingnya aplikasi Tangan Teman. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru BK yang menjadi konselor dalam aplikasi Tangan Teman. Kemudian berdiskusi dengan siswa PIKR, ya, Pusat Informasi Konseling Remaja, duta genre, untuk mendukung program Tangan Teman karena nanti mereka akan jadi peer counselingnya. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, ya, atau pilihan atau kepemilikan mikro adalah membuat aplikasi Tangan Teman dengan melibatkan siswa RPL, ya. Nah, di sini dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Kemudian asetnya apa? Modul Indonesia, kepala sekolah, guru BK, siswa PIKR, siswa jurusan RPL, dan duta genre. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 2 minggu untuk membuat aplikasi dan koordinasi dengan mereka. Kemudian adalah calon guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri, Taisar Afandi. Nah, di sini ada dokumentasi Bapak Ibu, ya, diskusi dengan kepala sekolah. Ini kami berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan program Tangan Teman, dan alhamdulillah beliau sangat mendukung dan mohon untuk segera direalisasi. Kemudian ini ada diskusi dengan rekan guru BK, ini saya kumpulkan teman guru BK, ada 10 guru BK yang saya ajak diskusi untuk mensukseskan program Tangan Teman. Berikutnya Bapak Ibu,
Catatan refleksi tahapan buat pertanyaan utama setelah saya diskusi dengan beberapa pihak, kepala sekolah serta tadi teman guru BK ya. Di sini saya coba untuk menyampaikan refleksinya adalah peristiwa ya. Pertama program teman-teman adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kalau saya bilang ekstrakurikuler karena kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan intra ya. Jamnya itu setengah 4 setelah siswa pulang sampai dengan jam 9 malam yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang peer counseling. Program ini dilatar belakangi oleh banyak masalah yang dialami oleh siswa. Ada sebagai siswa yang minta difasilitasi layanan di luar jam pelajaran. Strategi awal yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan siswa PIKR dan siswa RPL. Kita membuat aplikasi yang namanya Web Tangan Teman. Hal tersebut saya lakukan untuk menggali informasi berkaitan dengan program Tangan Teman. Berikutnya ada perasaan ya. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah sedikit merasa cemas dalam hati karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun hal tersebut tidak terjadi Bapak Ibu ya. Saya sangat bahagia ketika kepala sekolah merespon positif terhadap itu program pertama atau program tangan teman karena dapat melatih dan mengembangkan murid di bidang peer counseling serta tadi pembuatan aplikasi di kelas RPL. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata. Tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru BK, karena kita dapat saling tukar informasi, berbagai pengalaman dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program tangan teman pertama. Selain pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dan membuat murid menyuarakan pendapatnya dan menentukan pilihan mereka. Penerapan melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat dijalankan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Berikutnya adalah aksi nyata tahap ambil pembelajaran. Oke. Di sini saya bikin kolom sama ya, tahapan ambil pembelajaran. Pertanyaan kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan kemampuan berkonseling siswa, apa yang membuat siswa merasa tertarik dengan nyaman dalam mengikuti program tangan ini. Kemudian tindakan yang diperlakukan untuk mendapat jawaban adalah mencari referensi tentang kegiatan peer counseling untuk siswa, membuat angket untuk mengetahui minat siswa dalam mengikuti peer counseling, berdiskusi dengan wakil kesiswaan berkaitan dengan program tangan teman, mencari referensi sekolah lain yang sudah melakukan layanan peer counseling. Rencana untuk melibatkan suara yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan siswa untuk mengetahui keterkaitan mereka dalam layanan program tangan teman. Kemudian asetnya modul manusia, kepala sekolah, guru BK, siswa PIKR, siswa RPL, duta genre, modul fisik, jurusan rekayasa perangkat lunak, RPL, modul politik, kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 2 minggu. Penanggung jawab ini adalah calon guru penggerak, Bapak Ibu. Ini dokumentasi saya berdiskusi dengan wakil siswaan Bapak Titik Sutopo SPD MPD. Kemudian ini dengan siswa ya, siswa PIKR tentunya sebagai pelopor nanti suksesnya kegiatan tangan teman. Dan ini saya mencoba sosialisasi kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Tukuturi. Nah, catatan refleksi tahap ambil pembelajaran yaitu yang pertama peristiwa. Ya, setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang peer counseling. Sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini saya mencari referensi dari berbagai sumber baik wawancara dengan rekan guru BK, wakil kesiswaan, guru RPL, maupun sumber dari media elektronik. Selanjutnya dalam tahap ini saya membuat angket untuk mengetahui minat murid untuk kegiatan berkonseling. Saya ikut melakukan diskusi dengan wakil siswa yaitu di Sutopo SPD untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah. Perasaan ya. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pembelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan
Dalam melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid, setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuhkan kembangkan student agency. Dalam hal ini adalah program tangan teman, Bapak Ibu. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid, walaupun peer counseling dianggap tidak penting, namun dengan adanya kreatif dan inovatif yang dilakukan dapat membuat murid lebih nyaman terhadap counseling lewat website tangan teman. Kemudian penerapan ke depan yaitu melalui kegiatan ini, semoga program tangan teman pertama ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide baru, pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangan dalam tahap ini semoga dapat diperbaiki di tahap selanjutnya yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.